Rianti pada masa ini masih hidup dalam kesalahpahaman yang ia pelihara sendiri. Dengan keyakinan bahwa Mutiara adalah anak kandung Widuri, ia semakin membenci gadis itu tanpa alasan yang jelas. Di dalam rumah, sikapnya terus dipenuhi ketegangan ucapan sinis, perintah yang seolah mempermalukan, hingga perlakuan dingin yang tidak pernah memberi ruang bagi Mutiara untuk bernapas lega. Setiap langkah Mutiara dipandangnya sebagai bayangan Widuri yang dulu dianggap merebut Aditya darinya. Namun yang tidak disadari Rianti adalah bahwa kebencian yang ia curahkan justru menggores luka pada darah dagingnya sendiri. Setiap kali ia bersikap semena-mena, setiap kali menolak untuk mengakui kebaikan Mutiara, ia sedang menciptakan tumpukan penyesalan yang suatu saat akan ia tanggung. Penonton pun dibuat gregetan sebab Mutiara yang sabar hanya bisa menahan hati, sementara Rianti semakin buta oleh kebencian masa lalu. Ketika kebenaran akhirnya terungkap bahwa Mutiara bukan anak Widuri, melainkan anak kandungnya sendiri bersama Aditya, dunia Rianti seakan runtuh. Semua perlakuan buruk yang dulu ia lontarkan, tamparan, hinaan, hingga penolakan darah akan kembali menghantam dirinya dengan kekuatan yang jauh lebih menyakitkan. Saat itu ia akan sadar bahwa orang yang selama ini ia tolak dengan kasar ternyata adalah anugerah yang dulu ia rindukan. Rasa bersalah yang menyesakkan dada itu tidak mudah ditebus. Rianti akan dihadapkan pada dilema. Bagaimana cara ia meminta maaf pada anak yang selama ini ia siksa dengan kebencian yang salah alamat? Bagaimana ia bisa menghapus air mata Mutiara yang pernah ia abaikan? Dan bagaimana ia bisa menatap Aditya ketika semua kebenaran terkuak? Justru disinilah kekuatan cerita semakin terasa. Penonton diajak melihat perjalanan seorang ibu yang keras kepala yang akhirnya harus menelan kenyataan pahit bahwa ia sendiri yang menjadi penyebab luka terdalam bagi anak kandungnya. Penyesalan itu akan menjadi titik balik yang penuh emosi sekaligus membuka babak baru perjuangan Rianti untuk menebus semua kesalahan di masa lalu. Jika berandai-andai setelah kebenaran perlahan terungkap, hati Rianti seperti dihantam gelombang besar. Selama ini ia mengira Mutiara hanyalah anak Widuri, sosok yang pernah ia anggap musuh dan penghalang cintanya. Kebencian masa lalu membuatnya buta hingga ia tanpa sadar menumpahkan amarah kepada Mutiara yang sebenarnya adalah darah dagingnya sendiri. Saat kenyataan itu menyeruak, Rianti merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Perubahan hati Rianti dimulai dari penyesalan kecil. Ia mulai mengingat kembali setiap perlakuan buruk yang ia berikan kepada Mutiara, tatapan penuh kebencian, kata-kata sinis, bahkan sikap kejam yang tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa terima kasih atas pengorbanan gadis itu. Semuanya kini berputar di kepalanya, menyayat hatinya setiap kali terbayang. Dalam batinnya muncul suara lirih, bagaimana bisa seorang ibu berlaku seperti itu kepada anak kandungnya sendiri? Dari titik inilah Rianti mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi bisa bersikap semena-mena. Setiap kali melihat Mutiara, ia seperti dihadapkan pada cermin yang memperlihatkan betapa besar kesalahannya. Ia mulai sering termenung, berusaha mencari cara untuk menebus semua luka yang pernah ia tinggalkan. Namun penyesalan itu tidak serta-merta mudah ditebus. Mutiara, meski berhati lembut, masih menyimpan luka. Rianti pun harus menghadapi perjalanan panjang, membuktikan ketulusan hatinya, menurunkan gengsinya, dan benar-benar tulus meminta maaf kepada Mutiara. Proses itu akan penuh air mata karena bukan hanya Mutiara yang tersakiti, melainkan dirinya sendiri yang kini hancur oleh kenyataan pahit. Bagi penonton, momen ini akan menjadi puncak drama emosional, sebuah titik balik yang tidak hanya menguji ikatan darah antara ibu dan anak,
tetapi juga menjadi pelajaran bahwa kebencian yang dipelihara terlalu lama hanya akan melahirkan penyesalan mendalam di akhir. Keberadaan Kenzo dan Aurel di sisi Mutiara menjadi penopang penting di tengah badai kehidupan yang harus ia jalani. Saat Rianti masih dikuasai kebencian dan sinis terhadap Mutiara, justru Kenzo dan Aurel yang hadir sebagai cahaya penguat. Kenzo, dengan perhatiannya yang semakin besar, kerap menjadi sosok pelindung bagi Mutiara. Ia tidak segan menentang siapapun yang mencoba menyakiti gadis itu, bahkan jika yang ia hadapi adalah keluarganya sendiri. Perhatiannya semakin terlihat tulus, membuat Mutiara merasa tidak sendirian menghadapi semua luka. Sedikit demi sedikit, rasa percaya dan ikatan batin antara mereka tumbuh semakin kuat. Sementara itu, Aurel yang memiliki sifat lebih lembut selalu berusaha menenangkan hati Mutiara. Ia menjadi tempat berbagi, tempat Mutiara bisa meluapkan kesedihan tanpa takut dihakimi. Aurel sadar bahwa sikap ibunya sudah melukai hati Mutiara terlalu dalam, maka ia berusaha menjadi penyeimbang, menjaga agar Mutiara tidak hancur oleh tekanan. Kehadiran Kenzo dan Aurel membuat Mutiara merasa ada keluarga yang benar-benar tulus menerima dirinya. Darah dengan Aditya, maka posisi gadis itu bisa semakin kuat di keluarga tersebut. Itu berarti ancaman besar bagi dirinya. Namun di sisi lain, informasi itu juga bisa ia balikan untuk menjatuhkan Mutiara sekaligus mengguncang keluarga Aditya. Sandra membayangkan dirinya menyodorkan rahasia itu ke hadapan Kenzo, tapi ia tahu Kenzo mungkin justru akan semakin simpati pada Mutiara. Maka, ia harus lebih cerdas, bukan membongkar semuanya sekaligus, melainkan menebar potongan-potongan kebenaran yang bisa membuat situasi semakin panas. Ia bisa memicu kecurigaan, memancing pertengkaran, dan pada akhirnya membuat semua orang saling mencurigai tanpa ia harus turun tangan secara langsung. Sementara itu, dalam diam, Sandra juga merasa haus akan kepastian. Kata-kata Rianti yang ia dengar di toilet memang bernada emosional, tetapi apakah benar-benar sesuai fakta?